Marah itu boleh, marah-marah nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, emosi itu bersifat fitrah. Memang Tuhan memberi kita beragam jenis emosi. Dan nggak ada yang salah dengan emosi tersebut. Baik emosi yang kita kategorikan dengan emosi negatif ataupun yang kita kategorikan emosi positif. Emosi negatif misalnya kita merasa marah, merasa sedih, merasa takut, merasa kecewa, malu, ataupun menyesal. Bahkan mungkin apatis atau bodoh amat. Itu sering kita kategorikan sebagai emosi negatif. Apakah salah kalau kita merasakan emosi negatif tersebut? Tentu saja tidak salah, sah-sah aja dan wajar banget sebagai manusia kita merasakan kondisi ataupun emosi itu. Bila ada peristiwa yang tidak sesuai harapan, bila ada kondisi yang tidak menyenangkan, tentu saja kita merasa sedih, malu, menyesal, marah, atau bahkan merasa takut. Nah, yang kemudian perlu kita pahami, merasa sedih, merasa marah, merasa takut itu boleh-boleh aja. Tapi yang perlu kita pahami adalah ketika kita merasa sedih, atau kita merasa marah, atau kita merasa takut, perilaku kita tidak nyebelin. Atau bahasa mudahnya, kita marah boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Karena kalau sudah berwujud ke dalam perilaku, perilaku itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, misal kita marah, kemudian kita berkata kasar atau kita berperilaku kasar, memukul, menendang gitu ya, atau menyakiti orang lain. Nah, ini yang tentu tidak boleh karena kalau sudah berupa perilaku, berupa ucapan ya, sudah ada pertanggungjawabannya. Ya, bisa merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, kalau kita menyadari diri kita sedang berada dalam emosi yang negatif, kita perlu mengelolanya. Ya, kita perlu kelola emosi tersebut sehingga tidak sampai membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kok bisa ya emosi membahayakan? Tentu saja. Apalagi kalau emosinya negatif tadi. Misal kita sedih dan kemudian kita biarkan diri kita sedih berlarut-larut, berhari-hari, bertahun-tahun kita pelihara itu rasa sedihnya, kita putar-putar terus dalam pikiran kita, memori ataupun kejadian yang membuat kita sedih. Apa yang terjadi pada diri kita? Tentu tubuh kita juga akan bereaksi. Kita jadi depresi, nggak mood ngapa-ngapain, atau kita jadi sakit, ya kan? Karena terus membiarkan rasa sedih itu berlarut-larut. Begitupun dengan rasa marah. Kalau kita tahu kita marah dan kemudian kita tiap hari ya memutar-mutar memori, kejadian, ucapan yang kita dengar yang membuat kita marah, kita putar-putar terus dalam pikiran kita. Kita ulang-ulangi terus ceritanya. Apa yang terjadi pada diri kita? Kita sedang menzolimi diri sendiri dan membiarkan tubuh kita jadi sakit. Kalau marah-marah tensinya jadi naik gitu ya. Muncul kanker ataupun tumor di tubuh kita. Pencernaan jadi terganggu. Tentu saja relasi juga jadi nggak harmonis kalau kita suka marah-marah. Artinya perasaan baik itu emosi negatif itu boleh-boleh aja karena memang Tuhan kasih, tapi yang bertanggung jawab untuk mengelola emosi tersebut adalah diri kita sendiri. Sehingga jangan sampai emosi itu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu merugikan diri sendiri ataupun nanti berdampak pada orang lain. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk mengelola emosi tersebut? Teman-teman bisa menggunakan teknik Ho'oponopono atau membetulkan, atau teknik untuk memulihkan kondisi jiwa kita. Ada 4 frasa dalam Ho'oponopono, yaitu mengucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Seringkali kita mengkritik diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mendapati kondisi yang tidak menyenangkan. Kita insecure, menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Kita tidak mengambil tanggung jawab. Maka dalam Ho'oponopono itu kita dilatih dan diajarkan untuk mengambil tanggung jawab
pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Maka sebelum kita berupaya untuk mengubah orang lain di luar kita atau mengubah masalah kita, terlebih dulu kita ubah dulu nih apa yang sedang ada dalam diri kita. Yaitu tadi, ketika ada masalah, tentu yang bergejolak adalah pikiran dan perasaan kita. Tentu nanti perilaku kita juga. Maka ini dulu yang kita kendalikan. Kita bertanggung jawab dulu ke emosi yang kita rasakan. Kita kelola ya dengan kita meminta maaf pada diri sendiri. Maafkan aku sudah membuat kamu merasakan emosi ini. Aku menyesal sudah membuatmu merasa tidak baik-baik saja. I'm sorry, please forgive me. Thank you, terima kasih kamu sudah berupaya untuk mengolah emosi ini meski gak mudah. Terima kasih kamu mau melatih diri kamu untuk lebih sabar ketika menghadapi suatu masalah. Terima kasih sudah mau mencoba lebih baik dari waktu ke waktu. I love you. Aku menyayangi diriku yang mau terus bertumbuh, mau terus belajar, mau terus lebih bersabar dan lebih bijak dalam menghadapi beragam persoalan. Nah, teman-teman bisa ulangi 4 frase tersebut sampai perasaannya semakin damai. Ya, kita boleh mengkritik diri sendiri, ya, menyesali apa yang terjadi, tapi lanjutkan, ya. Sudah menyesal, lanjutkan. Please forgive me, maafin aku karena sudah melakukan semua itu atau membuat kamu merasakan semua itu. Thank you, terima kasih mau mencoba berubah, mau memperbaiki diri. I love you, apapun yang udah terjadi. Nah, inilah akan menyeimbangkan kondisi di dalam diri kita sehingga kita jadi lebih mudah untuk tenang, emosi jadi semakin terkendali, dan dengan emosi yang terkendali ini kita bisa menghadapi apapun persoalan di depan dengan lebih bijaksana, dengan respon yang lebih tepat dan sehat. Semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.